Bagaimana? Apakah sudah disiapkan? Sudah siap mulai berarti ya. Login di WP admin sudah. Oke, catatan silakan di standby. Sambil nunggu saya sambil absen ya. Si Ahmad Raihan tadi nggak ada ya? Izin kalau nggak salah tadi ya. Anggita ada nggak? Tidak ada. Ayu? Kalau nggak salah sakit apa-apa dia bilang tadi itu. Bima? Ya. Caroline ada. Dea? Trelia? Oke. Egi? Egi? Egi tidak ada. Meli Maharani ada nggak? Yang mana? Oke. Rizky Maulana? Tidak ada. Elma? Fadil? Muhammad? Baiduri? Tidak ada. Fauzia? Yang mana? Oke. Feron? Jihan? Jihan tidak ada. Meriska? Ya. Akbar? Mutiara? Mutiara? Tidak ada. Putika? Ya. Randika? Rapik? Tidak ada. Reza? Rosna? Tidak ada. Sartika? Cynthia? Ya. Hari ini ada Sofini. Yang baru datang namanya Rosna. Sri Bulan? Sari? Oke. Tuti A? Ya. Tarisa? Sip. Tasya? Tidak ada. Tony Gunawan? Tidak ada. Fabian? Tidak ada. Valen? Tidak ada. Kurniawan ada. Yasinta ada. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Siapa? Hah? Oh, yang kelas J. Rama, kelas J, kelas K bukan J ya. Rama. Oke, jika sudah, mari kita mulai. Agar pulangnya juga lebih cepat. Dari 7. Oke, selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur ya. Semoga sehat semua. Nah, kita bertemu lagi di pertemuan kelima, yang dimana sebentar lagi UTS. Oke. Seharusnya pertemuan limanya kalian udah saya post di Classroom, ada video pembahasan SI5B di mana kalian udah bisa mulai duluan. Nah, pertanyaannya udah ada belum yang coba? Belum. Bagus. Yo, kita lanjut. Jadi, saya mau ulangi ya. Konsentrasi. Oke. Intinya, tiap pertemuan itu kan kalian ada diminta dicatat di wordpress.com, itulah catatan kalian, itulah untuk nilai tugas kalian. Ya. Jangan lupa dikumpulin tiap minggu.
Oke. Berarti yang untuk pertemuan 5 ini paling lambat kapan? Sekali lagi ini untuk nilai tugas ya. Kapannya sebelum perkuliahan selanjutnya atau 1 minggu. Oke, itu ya. Jadi nyatat hari 5. Nah, jadi kalian nyiapin versi lengkapnya pembahasan ada di video kelas anak pagi. Kenapa di kalian ini nggak lengkap? Nanti nggak pulang-pulang ceritanya kalau lengkap. Oke. Jadi untuk menghemat waktu, makanya saya bagian penting-pentingnya aja yang disampaikan ke kalian, tapi penjelasan detailnya ada di kelompok SI5B atau yang A. Jadi A dan B itu saling melengkapi. Nah, kita akan bahas mulai media pada halaman web. Siap ya? Catatan udah ready ya? Pertama-tama, untuk media di halaman web itu ya mau nggak mau kita harus masuk ke dashboardnya dulu. Pastikan udah masuk semua ya. Jika sudah, apa yang namanya media di halaman web? Nah, kita coba akses dengan tambah post baru aja. Silakan post baru. Pak, laptopku loading terus, kata kalian kan laptop loading terus. Sebaiknya daripada kalian kesel sendiri, ya sambil nyatat aja intinya. Bukan jahat ke laptop kalian ya, daripada menghambat kalian, ya mendingan dilewati dulu. Udah? Pak, yang saya nih beda dengan Bapak. Yang saya pakai blog, ya tinggal kalian atur di pengaturan menulis. Ubah ke editor blog. Kalau tidak bisa, pakai yang klasik. Ya, sudah ya. Jadi, coba post tambah baru. Pak, yang klasik gimana? Sabar, nanti saya tunjukin. Kayak gini udah ya? Udah? Oke. Ya, misalkan loadingnya kelamaan, tinggalin. Mendingan kalian nyatat. Oke. Konsentrasi. Yang di sini judulnya apa? Coba tentang media di halaman web aja. Yang cowok sendiri pakai baju kotak-kotak kemeja siapa namanya? Hah? Bima tadi tuh. Oke. Media di halaman web ada banyak macamnya. Apa aja? Ya intinya banyak. Tapi apa aja? Salah satunya gini. Di kelas pagi, saya ada nyuruh mereka install program yang namanya Everything. Saya lupa di kelas DPW kalian pernah nggak saya minta install beginian nih. Desain pemrograman web nggak ada ya? Halo? Udah lupa? Masa lalu ya masa lalu Pak. Oke, gitu gini ya. Jadi ini nih memang di Windows ada untuk pencarian. Siapa yang pernah pakai di Windows? Nyari di sini nih? Nggak pernah? Pernah? Cepat apa lama? Lama. Ini nih versi yang jauh lebih cepat. Contoh, saya mesti nyari Reza apa Reza lagi ya. Nah, Tugil misalnya gini. Nah, nanti ketemu semua nih nilai dia masa lalu. Saya walaupun nggak tahu nyimpennya di mana, langsung ketemu. Oke? Kayak ya Sinta apa ya apa ya nama kamu ya apa anda belakangnya? Ya Sinta, bener lah. Cari Yasinta, di mana saya nyimpan Yasinta kada. Tidak ada lah, tidak ada tulisan belum apa-apa nih. Ya. Tapi saya bisa dengan cepat nyarinya intinya. Nah, jadi untuk memudahkan kalian, silakan kalian intinya saya bukan jualan ini ya. Nggak ada hubungannya dengan saya. Cari aja namanya Everything Void Tools. Nah, nanti download. Silakan. Khususnya yang laptopnya masih lincah, ada koneksi internet, boleh buka. Untuk apa? Sangat berguna intinya. Apalagi nanti udah mulai coding, habis UTS. Saya ulangi, nanti akan sangat berguna, khususnya mulai selesai UTS. Jadi install software ini, ada nggak hubungannya dengan rekayasa web? Sebenarnya nggak ada, hanya untuk membantu kita. Dan bukan hanya untuk di mata kuliah ini aja digunakannya, banyak. Salah satunya apa? Sabar dulu. Udah? Di klik download. Kalau sudah, Pak, udah di internet, cuman nanti aja.
Yang penting kalian ada gambaran dulu. Jika sudah, nah saya nggak tahu nih versi kalian 32 bit atau 64 bit. Tergantung. Kalau versi kalian laptopnya 64 bit, gunakan yang kanan. Jika 32 bit, gunakan yang kiri. Taunya dari mana 32 atau 64? Udah tahu semua? Belum. Buka Windows Explorer dengan Windows E. Windows tahan di keyboard E. Di keyboard tuh dekat Control Alt itu ada logo Windows. Ada. Tahan itu dan E. Sekali aja, jangan lama-lama. Nanti kebanyakan Windows dan E. Nanti kebuka kayak gini. Ada. Klik kanan disk PC. Kalau Windows 7, klik kanan My Computer. Kalau Windows 10, Windows 8, Windows Vista, disk PC, Windows 11, disk PC, sudah. Kalau Windows 7 sendiri My Computer ya, nanti pilih Properties. Ada. Harusnya ini nih dasar PTI kalian kemarin tuh, pengantar teknologi informasi. Ada di sini Windows berapa yang kalian? Ada? Versi mana ya dia bit-bitnya? Ini nih sistem type-nya berapa bit? Kalau X64 artinya ya 64 bit, X86 atau 32 bit ya 32 bit. Jadi nama lain 32 bit, X86. Sudah? Udah dapat semua ya? Jika sudah, nah makanya tentuin yang kiri ini adalah 32 bit. Yang pilihnya yang mana, Pak? Kalau mau gampang yang pakai installer. Kalau nggak mau install pakai portable, tapi mesti diekstrak. Installer ini ya dia tinggal kita klik next. Install maksudnya, udah. Intinya sesuai bit yang kalian ya, sekali lagi bagian kiri ini untuk 32, bagian kanan untuk 64. Sudah? Ngedownloadnya tahu kan, tinggal klik ini, nanti dia download. Kayak beginian nih. Udah? Kalau enggak ini saya kirim ke grup Telegram kalian aja deh. Mau ya? Oke, tunggu ya. Everything FC. Nah, mana Telegram? Kelompok SIJ. Jadi sekali lagi yang berhalangan hadir, jangan ngabarinnya di grup gini ya. Nanti nggak kebaca. Jadi Japri, sambil saya ngoreksi yang jawaban kalian tuh, sambil saya lihat chatting-chatting kayak gini nih nanti. Tapi bukan di grup. Oke, di grup tuh untuk menjawab pertanyaan kalian terkait diskusi materi. Oke, ini saya kirim nih. Tuh, dah, tinggal kalian ambil. Cuma kecil programnya. Nginstalnya gunakan klik kanan Run as Administrator. Beda kalau kita install biasa dengan Run as Administrator. Jadi hak aksesnya dia hak akses admin. Ini ya, klik kanan Run as Administrator. Selebihnya tinggal kalian yes, next, selesai. Ujung-ujungnya ya kita tinggal ngetik kayak gini lah, gampang banget. Nah, saya tunggu kalian selesai ngetik ini. Ngetik pula, selesai install. Kalau udah kita lanjut. Ya. Intinya filenya lumayan kecil. Dia untuk loading pertama, dia akan membuat file database. Nggak usah diapalin filenya, intinya ujungnya .db. Dia mengindeks seluruh data yang ada di hard disk kita. Nanti ya kita tinggal nyari, gampang banget. Nyari video .mp4, nanti keluar tuh misalnya kayak gitu. Apa aja video yang ada di saya. Oh, saya mau nyari file-file docx. Nah, kayak gitu. Oh, saya lupa tuh jawaban UAS saya kemarin apa misalnya. Tinggal docx UAS. Oh, saya mau tahu file zip apa aja yang ada di laptop. Berarti zip depannya bintang. Nah, ini zip. Oke. Oh, ini kembar. Nanti kalian ketahuan nih, bisa disorting kayak gini. Oh, ini nih ternyata kegedean filenya, mau saya hapus nih. Misalnya ini dan ini sama dan seterusnya. Ya, tinggal kalian cari. Oh, saya mau cari titik rar.
Oh, ada jawaban ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya tahu nama file atau tahu nama folder nanti langsung bisa dicari. Nggak mungkin lupa lagi intinya. Si Meli misalnya, Meliana adanya. Lupa logout dia. Dan seterusnya. Di tanggal 30 Juni dan 1 April misalnya. Ada juga catatannya. Sertifikat Meliana. Oh, ini kembar. Saya tinggal hapus berarti. Lah kayak gitulah. Oke. Jadi sekali lagi ini untuk mempercepat kerja kita. Udah selesai? Nah, kalau udah begini. Kembali ke pembahasan kita. Kita mau nyoba nih. Salah satunya audio. Berarti kita tinggal pakai plus. Kok nggak ada tombol blok plusnya ini? Berarti di atas ya. Tinggal plus. Cari yang namanya audio dulu lah pertama. Audio. Nah, ada begini ya. Ada. Seperti yang kita tahu, audio itu sebenarnya juga ada banyak. Ada yang namanya MP3, ada namanya nggak tahu, WMA, ada lagi, nggak tahu, hah? E4A. Kami dulu tahu titik RM, titik 3GP. Pernah dengar nggak? Tak lah, hambat lah. Itu file video ya, bukan audio ya. Jadi ada MP3, ada WMA dan seterusnya. Nah, yang mau kita coba di everything kalian ketik aja titik MP3, mainin sorting size-nya. Coba cari yang mana yang kalian mau, terserah. Oh, saya mau musik disco. Ini bisa beda ya, tergantung ini data ada di laptop masing-masing nih. Jadi maksudnya kalau kalian nggak tahu posisi MP3-nya nyimpen di mana, laptop minjem temen, ya tinggal kalian cari gini aja. Oh, ada file pribadi temen, tinggal ketik pribadi berarti. Udah, tinggal di drag dari everything ke kotaknya. Sudah, Siska Puspa. Kayak gini ngedrag nih, ngedrag. Lepas, udah selesai. Udah. Pak, saya mau langsung terplay. Saat dibuka halaman web itu langsung ke play audionya. Caranya gimana? Nah, di sini nih ada nih. Di sini ada putar otomatis. Silakan diaktifkan. Setelah habis mau diulang nggak lagunya? Kalau mau diulangi. Diulangi ya. Tadi itu saya hanya milih nambah kayak gini nih atau dari atas. Yang saya tambah adalah audio. Saya upload file MP3. Yang kalian bisa nggak terupload? Ada yang nggak bisa? Berarti bisa semua saya anggap. Udah? Jika sudah, di audionya ini, pada bagian kanan aktifkan putar otomatis dan pengulangan. Aktifkan putar otomatis dan pengulangan. Sudah? Yang sudah terbitkan, tes habis itu apa keluarnya? Yang sudah terbitkan, habis itu tes apa keluarnya? Pak, kalau dia klasik gimana? Sebentar lagi saya bahas. Ya, Siska ya. Yang Siska klasik editor ya. Oh lah, ini siapa jadi klasik ya? Oh lah. Hah? Hah? Oh, sabar. Yang klasik editor sabar. Sabar dulu. Yang block editor seperti ini. Sudah? Tinggal diterbitkan, tinggal dicek hasilnya. Silakan. Kalau sudah, silakan dicoba.
Apakah sudah dicoba? Nah, yang lain? Ayo, yang blok sudah belum? Yang blok? Kalau sudah, saya mau beralih ke mode klasik. Caranya gimana? Apakah sudah yang blok? Yang bloknya yang kayak saya ini ya. Saya tunjukin aja deh. Diterbitkan 2 kali kan kalau kita terbit. Tampilkan pos. Tampilkan pos. Nanti saat kita tampilkan langsung keluar suaranya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena autoplay-nya dihidupin. Jadi kalau Ferry seneng musik misalnya, nah di web dia langsung ada lagu One Piece misalnya OST-nya, ya silakan diaktifkan seperti itu. Ngomong-ngomong udah ya, nanti audio yang pendek ya kayak bunyi kuda tadi, kita bisa langsung dia ngulang-ngulang-ngulang terus. Oke, udah. Nah kalau udah, saya coba masuk pembahasan yang editor klasik. Di pengaturan menulis editor klasik. Nah, kita coba ya. Pak, media klasik. Mana ada tombol yang media-media tadi ya? Kalau tambahkan media, coba dites. Ada kan audio ya? Kalau kita sisipkan, keluarnya ada. Oke, Pak, saya belum upload. Tunggu, kita ulang ya. Cak nih belum upload. Yang klasik, klasik editor. Oke, ketik judulnya sudah. Isinya apa kan? Tanda tanya isinya ya. Coba cari pakai everything tadi, lagu yang mau diupload dulu. Saya udah dapat nih misalnya yang ukuran 11 mega. Siap. Khusus yang klasik ya. Terus caranya gimana? Tambahkan media dulu. Kita mau mengunggah atau main drag di sini juga boleh. Nah, kita perlu mendrag kayak gini. Bisa. Saat dia terpilih, sisipkan ke dalam pos. Udah. Udah. Dipilih. Sudah. Tapi ada tapinya nih. Mana tombol autoplay segala macam tuh nggak ada kan? Ada lemahnya nih. Nggak ada ya. Siap. Saya ulangi kan tambahkan media, udah pilih file audio, keluarlah dia beginian. Udah ya. Yang sebelumnya saat di blok, dia ada tampil di kanan nih, pilih yang centang autoplay. Mainkan otomatis. Yang nggak ada nih gimana? Kita harus beralih ke teks. Di sini terdapat audio segala macam audio dia bilangnya. Oke, ada. Nah, MP3 tipenya. Tapi ini tag yang dari tambahkan media. Kita mesti ngubah dikit sesuai tag yang namanya tag audio HTML5. Audio HTML5. Ada di W3 School ini. Code-nya sih hanya seperti ini. Audio dengan kontrol. Kontrol tuh yang ada tombol play, yang segala macam pause gitu. Dan source-nya. Kalau mau lebih cepat, silakan copy dari W3 School. Ini nih kita tinggal modif. Kalian lihat aja apa hasilnya nih. Control, auto, play, dan ada kata-kata loop. Yang saya butuhkan hanya ininya doang nih. Nah, yang ininya udah dihapus. Tek. Nah, tinggal saya ganti. Tinggalin alamat hanya seperti ini. Nah, ini khusus yang editor klasik. Jadi, tag buka audio, tag tutup, control spasi autoplay spasi loop. Di dalamnya ada source src-nya dari mana. Kenapa seperti ini? Ini nih milik HTML5. Oke, ada video juga, nanti ada video kayak gini, kontrol segala macam. Udah. Yang klasik editor ini udah. Siapa namanya kamu nih? Lah, kalau sudah sama terbitkan.
Intinya kita menggunakan coding HTML5. Jika sudah lihat hasilnya, kalau benar nanti dia ada main lagu. Tuh, udah main dia. Tapi belum keluar suaranya. Tuh, udah ada ya. Oke, karena detik keberapa baru ada suara. Udah sih, sama aja. Pak, ku nak jadi background musik biar orang tuh tidak baca nyetop-nyetop. Caranya gimana? Berarti kita mesti ngilangin yang namanya kontrol ya. Pak, yang blok gimana? Editor blok. Berarti masuk ke mode HTML dulu. Hapus kata-kata kontrol. Perbarui. Lihat postnya lagi. Nah, nggak ada. Oke. Nggak ada kontrolnya. Cuma nanti ada musiknya. Tuh. Mana nih tombol stop? Penting kalian nyarinya. Ya memang nggak ada kan dia ya. Udah mau nggak mau tetap di close. Nah, ya, jadi kalau suatu saat kalian nemuin website tiba-tiba ada musiknya, oke, berarti dia menggunakan yang audio seperti ini. Oke, audio yang tanpa kontrol. Jadi orang nggak boleh stop-stop. Oke, udah. Baru 1 biji loh, baru audio kita bahas nih. Nggak? Penggunaannya? Gini nih, cacaknya kalian nih, kayak Tony nih, dia udah pro sebagai fotografer atau studio untuk orang prewedding, ya enggak? Dia kan mau bikin undangan tuh atau website undangan yang pernikahan antara Sofini dan Bima misalnya kan. Nah, dia bikin ada suara beautiful in white kayak gitu kan, background musiknya. Nah, caranya gimana ya? Dia mau nggak mau pakai audio. Itu gambarannya tadi ya. Jadi peluang bisnis nanti. Sip. Nah, kita lanjut. Saya lebih suka sih menggunakan editor yang blok ini karena lebih simple. Nah, kita lanjut ke post tadi yang awalnya saya bilang media di halaman web. Nah, kita kan baru sampai audio begini ya. Apakah media itu hanya audio? Jawabannya enggak. Video pun bisa. Berarti kita tinggal nyari di everything namanya titik MP4. Oh, saya mesti cari contoh. Tapi ada tapinya. Ya, ini kan saya mau ngupload. Ngupload apa ya? Yang belajar-belajar ini ya. 200 mega. Saat saya mau ngupload, berarti kan saya neken gini nih. Video ada nggak? Nah, ada ya. Video, saya ngedrag. Ada tapinya. Melampaui ukuran. Sebenarnya berapa sih ukuran maksimalnya? Oke, harusnya dia melampaui. Berapa ukuran maksimal? Kita bisa lihat di sini. Media, tambah baru. Nanti ada tulisan maksimalnya bolehnya berapa. Bisa nggak diubah? Jawabannya bisa. Saya ada ngirim di grup Telegram kalian. Yang ini nih. Daripada lama kita cari pakai gini aja nih. Yang pasti sih itu link namanya. Jadi linknya, nah ini how to increase nih. Tunggu mana kecilin dulu. Nih, go to Misek. Nah, ini dia caranya. Yang ditambahin di php.ini sih ini barangnya. Oke, saya tunjukin aja. Yang penting kalian tahu tadi ya. Cara ngubahnya gimana? Yang saya awalnya 40 tadi ya. Berarti saya tinggal copy baris ini. Saya buka aplikasinya adalah yang 64 ini. Saya buka AT Access. Cara paling simpel sih ini. Tinggal saya paste. Awalnya saya kan 40 tadi. Kalau 32 dia lebih kecil lagi kan. Misalnya saya naikin jadi 128. Berarti yang ini 128, 128 atau 256 misalnya naiknya. Kalau karena saya mau ngupload yang 200-an mega. Nah, ini untuk jumlah yang diizinkan diupload ya, bisa diupload ya. Tapi yang kalau kalian sering nemuin masalah error karena maximum execution time, berarti naikinnya dari sini nih, 2 baris ini bisa nih. Contoh, 300 nih ya 30 detik. Kalau kalian 600 tulisannya berarti 600 detik. Berarti naikin aja. Nah,
Udah, kalau udah disimpan. Ini nih dua baris yang ini ya, yang saya blok khusus yang RAM-nya kecil atau prosesornya kecil atau masih HDD, masih hard disk. Jadi kita kasih dia waktu lebih lama. Masih nggak berhasil, naikin lagi. Jadi kita memberikan waktu yang lebih lama. Setelah simpan, kita tinggal reload yang awalnya 40, nanti naik jadi 256. Oke. Caranya kayak gitu. Ada tapinya ya. Kalau kalian ngupload kayak gini, berhasil nggak kayak gini? Udah berhasil sih. Ada tapinya sekali lagi. Ini udah kesimpan videonya di dalam folder upload ya. Ada tapi, bayangin ya. Satu video hampir 250 mega. Baru satu. Ibaratnya baru satu konten kalian. Nanti perlu banyak konten yang lainnya. Nah, ujung-ujungnya kalian perlu jadi sultan bayar hosting. Nggak maksudnya? Ya udah, ditunjukin lah dikit. Tunjukin ya. Ada namanya rumahweb.com, ada namanya Niaga Hoster atau Hostinger lah ya, Hostinger gitu enggak. Hostinger.id dan seterusnya. Pernah nggak lihat iklannya yang kayak gini nih? Anggaplah tidak pernah ya. Nah, kita lihat nih. Ya, jadi ada dia jual domain, daftarkan domain. Ini nih paketnya gini. Solusi apa begini-begini. Nah, cak-caknya kita mau nyari. Ini mau hosting, pilih yang mana ya? Hosting unlimited. Wih, ini keren nih. Sesuai dengan website bisnis kecil. Mulai detail info. Saya coba klik. Hosting murah terbaik. Ada entry free SSS, SSL tuh jadi HTTPS tadi. Nah, ini nanti deh. Dia sama kayak gini ya. Ini cuma 28 ribu lah per bulan. Cak-caknya kita mulai. Cak-caknya. Nah, dia ada pilihan nih. Kena paling murah lah kata kalian kan. Ini ya tambah kecat ya. Kita belum tahu harga akhirnya gimana. Ini yang termurah nih. Kan ngeklik pesan lah ya. Tapi kita lihat dulu bayangannya. Di sini ada kata-kata space. Ini nih ibaratnya kita nyewa, hard disknya cuma dikasih free space-nya 1 giga. Kalau kita udah ngupload beginian dan sudah ada file video yang tadi yang barusan saya upload ya. Nih, mana videonya? Nih ya, how to convert tadi yang 240 mega. Udah berarti tinggal berapa lagi? Tinggal kita cek. Dia ngitungnya itu dari aplikasi. Tinggal kita klik properties. Ini aja tuh 300 mega. Oke. Jatahnya segiga. Belum sampai finish kita udah kepenuhan dulu. Nah, di sini trafficnya sih unlimited, masih aman lah. Emailnya unlimited, domainnya bisa 3, aman. Domainnya dengan subdomain biasanya. Ini aman juga, security 360. Ini termasuk enak nih. Yang di kelas pagi saya tunjukin dia cuma ada yang namanya paket bayi, di mana jumlah pengunjungnya dibatasi 1 bulan. Kalau udah full ya full. Nah, ini RAM-nya hanya 1 giga maksimal. Dan seterusnya. Jadi dia ada nyampain di sini. Terus gambarannya berapa harganya kalau udah dipesan? Cak-caknya kita pesan nih. Nah, nanti kan dia perlu namanya domain. Domain itu alamat kayak kita kalian punya wordpress.com itu alamat yang kalian tuh. Itu namanya domain. Tapi kalau nggak pakai domain, bisa nggak? Bisa aja kalau nggak pakai domain. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini adalah alamat IP public. Komputer kita sebenarnya juga punya IP. Tapi IP di sini adalah IP private bilangnya. Mana ya ini nih. Nah, yang kayak gini nih, ada 192.168 ini nih adalah IP private. Oke. Jadi IP private ya jaringan dalam doang yang tahu. Tapi kalau IP public bisa diakses dari jaringan manapun. Ini contohnya. Nah, sebenarnya dia punya IP public ini merujuk ke suatu alamat komputer. Alamat komputer lah itu yang sedang kita akses, ibaratnya htdoc-nya. Dapatlah dia ini. Nah, kalau nggak mau ada host, nggak ada mau domainnya, dia cuma alamat IP. Alamat domain tuh yang jadi layar kaca 21.com yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kita ngapalin angka-angka ini kan pening kepala kan, makanya dia butuh domainnya. Nah, yang mana saya pilih tadi? Nih, pura-puranya kita punya domain. Kira-kira duitnya perlu berapa ngeluarinnya ya? Kelas berat. Tentunya beda nama beda ya nanti ya.
Dotnya .com atau .id lah. Cari. Tunggu. Nah, kita mau yang mana? Kalau .com 135 per tahun, ada yang paling murah yang .online, ada yang shop untuk toko ya, dia 30.000 per tahun dan seterusnya. Tapi yang orang sering temui itu kan kata saya Koji itu siap nge.com sama ID ini lah yang sering ya. Berarti kita centang dia ini. Ini kalau mau ada proteksinya aktifin per tahun murah lah kata kalian kan. Lanjutkan. Nah, ujung-ujungnya jadinya segini. Ada hosting murah, paket small, lokasinya Indonesia ini ya. 17.000 tahun kedua kata dia. Hemat berapa? Berapa sih yang mesti dibayar? Ada di bawah nih. Nah, ini 400. Hah, kata kalian tadi itu kan bukannya murah, kok jadi mahal udah. Kan dibula gitu ya. Tapi ini gambaran nih. Ada yang 300-an, ada yang 200-an. Nah, tapi tenang. Untuk rekayasa web kita pakai yang gratisan. Nggak pakai yang beginian enggak. Ya. Tapi yang namanya gratisan tentunya ada limitasinya. Jangan berharap terlalu penuh. Minimal tahu dulu caranya. Oke? Gitu ya. Jangan sedih dulu, Pak. Kun Sultan nak bayar lah kata kalian. Ya silakan, nggak masalah. Oke? Tapi saya nggak memaksakan yang beginian ya. Itu cuma gambaran, walaupun kita milih yang paling murah tadi tetaplah 400-an, hampir 500. Tenang, nggak disuruh, tenang. Kita lupakan yang itu. Nah, jadi kembali lagi ke sini, ada baiknya ngupload file gede itu di tempat yang spesial. Contoh, kalau mau ngupload video, taruhlah di YouTube atau video itu. Jangan langsung ke web kalian. Untuk UTS pun nanti file-file gede nih jangan taruh di ini ya, jangan taruh di jawaban kalian ya. Karena nanti kalian nguploadnya nanti akan lama. Saya pun free space saya akan kepakai habis tuh. Bayangin baru satu yang ngumpulnya segini 300 mega loh. Kaliannya ada ratusan kan? Enggak sih maksudnya? Oh lah, sip. Sekali lagi untuk video taruhlah YouTube. Untuk file-file contoh, file-file software, taruhlah di Mediafire kayak gitu. Dia ada khususnya. Jadi kalian tinggal naruh linknya. Mau download, kalau kelas pagi sih dia bilang entah apa intelijen apa kayak gitu lah kalian pakai untuk PBO ya. Nah, terus software apa lagi? Hah? Nama software apa lagi? Silakan. Ngap. Lanjut lah. Kalian menggunakan software apa lagi selain di semester sebelumnya tuh? Borderline apa? Download software. Iya lanjut lah. Nah, apa ya? Nah, cak-caknya ini ya, ada Enforsan, ada Giga Purbalingga, ada Kuiha. Saya buka nih cak-caknya nih. Software gratis. Ada Windows 11 kata kalian. Oh, ada Windows ini, ada itu, ada ini ya enggak? Oh, Windows 7 ada segala macam. Nah, ini sih opsional nih. Dia donatur nih. Office, nak pakailah kata kalian. Office-ku 2021 versi terkini. Tapi kalian lihat, dia akan passwordnya kan itu. Ada link downloadnya. Dia nggak ngupload di ada Enforsan ini, tapi ada di mana? Kita lihat. Mana tombol downloadnya? Tidak ada di sini. Kita cari yang ini. Download. Mana tidak ada juga nih. Persetujuan saya setuju. Nah, ini Saweria atau sosial. Donasi pula salah klik. Saya mau download bukan donasi. Nah, dia terbaru nih agak susah. Kita cari lain. Autodesk lah, Pak. Aku suka desain bikin rumah-rumah arsitek kayak gini. Kita cari cacaknya. Download. Size-nya pun 2 giga di sini udah disampaikan sama dia. Nah, bayangin belum apa-apa gila penuh sih kok kalau kita ngupload di server kita. Ya, nah makanya yang kayak gini ini dia ngupload pun di tempat lain. Ini mana tombolnya ya? Jadi membingungkan sekarang nih. Ya, intinya gambarannya kayak gini lah. Jangan ngupload di tempat kita. Infonya sih nggak masalah di tempat kita. Domainnya sama. Tapi untuk filenya sendiri secara fisik nyimpannya di server orang. Contohnya Mediafire, terus Forshare, dan seterusnya. Google Drive juga boleh. Tapi rata-rata mereka ini manfaatin iklan.
Jadi nggak langsung ke Google Drive. Maksudnya gimana? Jangan dia nih lah, saya pindah lah. Giga Purbalingga. Nah, di sini banyak nih software-software juga. Media ini IDM terbaru. Nah, kayak gini nih. Ada link, ada dia naruh. Ya, silakan. Dia ngeklik linknya, ada tapi nih. Nah, nanti kita disuruh nunggu, ada keluar iklan, ada si Gisel misalnya. Kita nunggu, linknya didapetin, dia nggak langsung ke filenya itu. Dia jalan-jalan dulu kemana-mana. Ada Bitnomo dulu yang kemarin tuh kan, untung udah di blok. Nah, ini ukurannya 10 mega. Baru kita klik, ntar larinya kemana, baru bisa di-download. Nah, ya, CP share dan segala macam. Jadi, ya kalau ada file-file gede, silakan ditaruh di penyedia jasa untuk upload-upload gitu. Berbagi file namanya. Banyak kok. Mediafire, GPshare, terus Dropbox juga ada nanti, terus yang Google Drive juga ada. Tapi rata-rata sih orang sambil menyelam minum air, masang iklan sengaja. Oke. Ya dapat penghasilannya dari mana? Masa kawaku kata kalian kan ngupload-ngupload kayak gini dapat apalah. Nah, jadi salah satu triknya adalah masang iklan. Apalagi game-game populer misalnya si Bima jago main PES. Nah, ya Pro Evolution Soccer dia ngupload. Susah orang nyari patch-nya itu. Nah, jadi dia ngupload ini, ketemu link itu lagi dan seterusnya. Itu gambaran ya. Saya ulangi, jadi jangan ngupload yang file gede-gede di dalam jawaban kalian. Maksimalnya berapa? 10 mega masih boleh lah. Jangan lebih dari itu. Oke? Pak, sayang Pak, video wedding udah di-upload. Taruh di YouTube baru ditaruh ke jawaban. Udah? Si Sarah ini mau ngapain nih? Kelak lah dia nih. Kita lanjut. Terus menggunakan video ini gimana caranya? Nah, gini caranya nih. Saya tinggal milih pustaka media, tinggal milih filenya. Jadi nguploadnya itu boleh dari media ini, boleh dari dianya langsung. Tinggal pilih, ya udah tinggal di play kan nanti kan putar otomatis nggak? Nanti langsung main nggak videonya? Ya caranya dari sinilah. Oh ini bisa begini begitu, bisa tuh. I'm just like thinking. I'm just. Dah, ya nggak? Nah, nanti ada yang namanya mengupload PDF juga. Contoh PDF jawaban atau PowerPoint atau doc segala macam banyak intinya banyak macamnya. Seluruh file yang kita upload itu bisa dianggap sebagai media di halaman web. Apakah jelas? Nanti kalau PDF dia bisa ada preview PDF misalnya seperti itu. Oke. Intinya selebihnya kalian aja yang nyoba ini ya media ini ya. Udah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Ada? Pak, saya mau ngupload file zip atau file RAR, boleh nggak? Sekali lagi boleh. Tapi kalau yang untuk jawaban UTS nanti, pastikan jangan lebih dari 10 mega. Oke? Makanya rata-rata nanti orang yang ngupload tuh dia batasi maksimal 2 mega sebenarnya. Di kita nih 40 mega yang awalnya tadi. Ya karena apa? Kita masih dianggap untuk development. Oke, kalau realnya rata-rata sih 2 mega batas maksimal. Untuk apa? Ya untuk jaga daripada cepat penuh. Ya, kita lanjut. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke halaman. Terus halaman tuh sama dengan pack ya, page. Terus apa hubungannya dengan menu? Ini juga akan kita bahas. Nah, kita balik ke sini. Leave. Nah, coba kalian laman tambah baru. Ke laman tambah baru. Ada kayak gini? Nih di laman nih. Laman tuh sama dengan pack. Sudah? Ada? Laman tambah baru. Silakan. Sudah? Nah, loading katanya. Terus post tambah baru, tapi nggak usah diapa-apain. Kita hanya fokus ke halaman. Nanti yang post tambah baru nih saya tunjukin aja ke kalian. Kalau sudah, nanti keluarnya kayak gini nih. Apa yang mesti dipakai? Sabar dulu.
halaman tambah baru. Udah? Hehehe. Ya, sambil nunggu sambil dengerin ya. Sambil nunggu sambil dengerin. Liatin nih. Pak, mana yang halaman, mana yang pos? Oh, kulit tulisan di atas nih, ada halaman, ada pos. Tapi kalau dari sini, ya, apa yang terjadi? Sama kan? Makanya kalau kalian nanya saya itu, Pak, ngapain nih, oh? Contoh nih, screenshot nih. Screenshot. Ngirim di grup kalian, grup G. Pak, ngapain nih, oh? Nah, caknya gitu kan. Apa tidak penting orang yang kalian tanya gambarnya kayak gini. Nah, ngapain orang nih? Enggak, pertanyaannya enggak jelas. Karena apa? Itu pos, itu halaman sama aja. Makanya saya bilang seringnya gunakan tombol print screen yang ada di keyboard. Print screen ya, klik tekan sekali. Pastein di sini. Nih, Pak, kata kalian. Nah, baru nanti saya bisa jelas. Oh, orang ini lagi mau bahas halaman. Karena kan detail sehalaman. Oke, gitu ya maksudnya. Jadi jangan kalian sengaja fotoin foto deket nih, jelas nih tulisannya jelas. Tapi daerah selain itu nggak ketahuan. Jadi manfaatin tombol print screen. Oke, kita balik. Hah, Pak, balik lagi ke sini. Kok sama? Yang bedain apa? Belum nggak? Ya udah, kita lanjut. Sebenarnya mereka ini sama. Yang bedanya apa? Di parameternya ini. Kalau kalian lihat post new, yang bedanya ada tambahan variabel baru, parameter baru, post tipenya peg. Kemudian berarti sama dong post dengan halaman tadi, peg tadi. Sebenarnya sama, tapi beda peruntukan. Peruntukannya apa? Kayak gini. Kita tahu kemarin yang ada pawang hujan. Ada ya terkenal ya viral. Ya nggak? Ada berita kayak gitu. Nah, kita nambahin berita kayak gitu, nanti itu masuknya di post. Masuknya di post. Pawang hujan beraksi. Setelah beraksi, hujan berhenti. Nah, ceritanya ini ada foto segala macam yang ibu-ibu tuh. Ya inilah post. Nanti ujung-ujungnya dia nggak ya dilupakan. Ada tapinya nih. Kalau halaman sirkuit MotoGP, nah cacanya ada daftar ya berarti ya. Ada daftar di Malaysia, namanya Sepang ya. Di Qatar namanya apa? Hah? Tidak tahu lah. Terus di Indonesia namanya apa kemarin tuh? Mandalika ya. Terus ada lagi Bandung apa? Orang negara basisnya. Apa lagi? Itali. Balotelli. Apa ya Balotelli kata kalian? Nah, tunggu dulu. Bukan itu. Intinya sirkuit MotoGP kira-kira bakal nambahnya kapan lagi? Lama atau tidak tentu dan tidak konsisten. Tapi cerita pawang hujan lagi ramai dibicarakan, nanti ada lagi pawang hujan beraksi, saat itunya dia diposting, ya enggak? Siapa sih yang pawang hujan kemarin diposting lagi, ya enggak? Ini loh profil singkat tentang pawang hujan kemarin, ternyata ada keturunan Jawa segala macam katanya, ya enggak? Gitu kan? Gini loh gajinya pawang hujan kemarin. Nah, tapi berita itu, cerita itu nanti akan dalam tanda petik basi. Akan tetapi cerita yang model gini, nah dia akan jarang diupdate. Karena apa? Sekarang ada negara Indonesia, tahu-tahu Timor Leste berikutnya baru ada lagi Timor Leste. Sirkuitnya apa ya? Patimura jajanya. Nah, udah. Kita terbitkan kan? Tapi ngupdate-nya ini atau ngubahnya ini atau ngurangnya, ngapusnya, nambahnya lama. Nah, segala sesuatu tulisan ini baik itu post maupun peg ya, itu disebut konten webnya tuh. Didukung oleh medianya. Tapi kapan digunakan yang untuk peg? Itu digunakan jika tulisannya itu
dalam tanda petik ya, untuk tulisan yang harus mudah dicari. Contohnya apa? Kalau kita web MotoGP ya, berarti kan web official tuh punya sirkuit-sirkuit dia, sirkuit resminya. Ya nggak? Terus ada struktur organisasinya, siapa aja yang ngurus, misalnya. Pembalap dia siapa aja, misalnya profil-profil pembalapnya. Tapi yang post tadi ya dia nggak kayak gitu pun istilahnya beda-beda tulisannya. Kalau orang mau nyari lagi ya kapan-kapan. Begini loh nasib Norman Kamaru. Padahal udah lama kan kita nggak tahu kan. Nah, kapan-kapan dicari ada arsip namanya. Tapi untuk satu hal yang mudah dicari, ya ditaruh di page. Apalagi yang contoh di page? Struktur organisasi, visi misi, kayak si Ferry itu misalnya kerja di entah apa nama tempat apa nama tempat kerjamu si Ferry? Dinas Pendidikan. Nah, dia ada visi misi nanti, ada struktur organisasi, ada pejabatnya siapa, ya, ada lokasi ya kayak gitu. Itu boleh taruh di page. Oke, ada silsilah juga. Kalau kalian tentang pribadi berarti silsilah kalian. Kakek, nek, atau buyut yang kayak gitu tuh, ya. Pasangan misalnya dan seterusnya. Nah, tapi hari ini saya jalan-jalan dengan Reja di mana kayak gitu, misalnya Bima nulis kan. Nah, itu tentang postnya. Oke. Nah, tentang mantan misalnya. Tentang mantan, list-list mantannya itu ditaruh di halaman. Oke, tapi kalau hari ini saya putus dengan ini karena begini begitu. Nah, itu post. Jadi bedain, oke. Nah, kita coba sekarang halaman ini apa jadinya kalau udah diterbitkan. Yang saya ada di sini nih, yang kalian ada nggak? Coba. Terbitkan halaman, nanti cari halaman tuh adanya di mana munculnya. Diulangi. Ini nih nggak harus nurut sirkuit MotoGP ya, basing-basing pun nggak masalah. Yang penting kalian tahu perbedaannya. Kalau sudah terbitkan, cari posisinya ada di mana. Khususnya di etalase itu ya. Saya sambil manggil lagi ya, Ahmad Raihan, kalau ada bersuara ya. Anggita, Ayu, Egi, kalau ada sekali lagi bersuara. Fadil, Muhammad, Baiduri, Jihan, Rizky Maulana, Mutiara, nggak ada kan? Rapik, Tony, Tony sudah ada. Tasya tidak ada. Fabian tidak ada. Valen tidak ada. Udah ya, yang lain aman ya. Tentang tugas ada yang mau ditanyain? Pak, mana yang 4, mana yang 5 yang belum dikoreksi? Ya, nih yang sudah dikoreksi yang beginian. Kelompok kalian nih yang terakhir intinya. Nih. Gambaran jika sudah saya koreksi, nanti kalian lihat di kehadiran ya. Nanti ada last update-nya kayak gini. Last update. Terakhir saya ngupdate-nya kapan. Oke. Terus untuk tugas sama kayak gitu, last update-nya kapan. Berarti kalau yang kalian belum ada begini, yang saya baru koreksi itu intinya terakhir tuh sampai jam ini. Jam 12:30. Karena jam 1-nya saya mesti ngajar yang kelompok A. Kan nggak mungkin sambil koreksi kan. Nah, jadi yang terakhir tuh saya koreksi adalah yang sampai Wahyu Pamungkas ini. Kelompok apa mereka nih ya? Kelompok K, yang kelompok 4:30. Sebelumnya lagi saya ngoreksinya yang A. Sama lah intinya kalian lihat di pucuknya nih. Tapi yang kalian sih lihat yang kalian aja nanti ya. Di sini. Nah, ini terakhirnya ya mereka lebih duluan. Terakhirnya tadi 12:30. Karena nggak mungkin saya koreksi lagi ya, yang kalian belum saya koreksi. Tapi jangan lupa dikumpulin ya. Udah? Jadi kalau nanya, Pak, yang ku kapan? Kalian lihat aja yang siapa udah diisi dulu. Berarti saya mulai dari abjad yang paling
awal. Nanti saya balikin lah yang kalian, saya balik dari paling akhir lah duluan. Ya, jadi kalau yang atasnya masih kosong, yang bawahnya sudah ada tulisan, artinya yang dia dulu dikoreksi. Itu ya. Lanjut. Ngomong-ngomong, ini sudah. Nah, kalau sudah udah keluar hasilnya di mana? Ada menunya. Ada. Sekarang gini, coba ke balik ke back end, balik back end, ke tampilan, ke tema, ke tampilan tema, 2021 aktifkan, 2021 aktifkan. Udah. Tampilan tema 2021 2021 ini diaktifkan. Udah. Tadi itu 2020 kan? 2020. Yang ini 2021. Sudah diaktifkan, reload lagi front end-nya. Nih, yang tadi kan begini nih. Di-reload lagi atau klik aja Meli Maharani cantik ini. Udah? Udah diklik. Intinya nih, coba konsentrasi. Yang kalau saya bilang dashboard itu kan back end tuh, dapur tuh. Ini nih yang saya bilang yang di sini ini adalah etalasenya. Udah? Di mana tadi yang MotoGP tadi? Yang kalian pack tadi halaman tadi di mana? Masih ada? Hah? Yang awalnya di Kanada deh kan? Nah, gini ceritanya. Jadi kenapa judulnya ini adalah laman atau page? Ini beda bahasa aja ya, bahasa Inggrisnya page, bahasa kita hanya laman. Dikaitkan dengan menu. Kenapa? Nah, biasanya halaman itu akan menjadi suatu menu. Karena apa? Halaman itu untuk sesuatu hal yang untuk mudah dicari. Oke, sifatnya tetap jarang berubah. Kita lanjut ya. Terus kenapa yang tadi itu ada tampil menunya yang sekarang nggak ada? Jawabannya ini tergantung temanya. Kalau kalau laptop kalian connect internet cepat, oke, boleh nambahin tema kayak gini nih. Nanti sih akan dipelajari spesial di pembahasan tema. Nih di halaman sini ada tombol plus. Nah, tinggal kalian cari nih. Tinggal cari. Nah, misalnya Color Mac ini saya install. Tinggal tunggu habis itu aktifkan. Kalau lambat sih nggak usah dicoba, nanti kesal sendiri ya. Kalau connect, install, habis selesai install, aktifkan. Untuk apa? Saya mau bilang tadi tuh beda tema, nanti dia beda juga hasilnya. Beda tema yang dipakai. Ini kan udah nih, aktifkan. Berarti saya udah berganti tema. Semudah itu sih. Tema itu untuk apa? Ya ini lihatlah, nanti berubah lagi tampilannya. Oh, ada kali ini. Ya memang ada. Kali ini berarti dia support. Lebih mendingan yang ini, Pak. Iya, lebih mendingan. Jadi, salah satu tugas UTS itu adalah mencari tema yang paling mantap. Oke. Kalau gini kan masih sederhana nih. Karena apa? Belum di custom. Nanti ada ceritanya kita mengcustom tema. Oke, kita lanjut. Berarti terjawab pack itu muncul tergantung tema. Nah, kita balik lagi tadi. Pak, nak tetap di 2021 nih lah karena umurku 21 kata kalian kan. Nah, mana nak di sini lah. Ini caranya. Konsentrasi ya. Di tampilan ada menu yang namanya menu. Tampilan menu. Sudah? Diklik. Jangan bengong. Nah, kalau sudah, kebetulan tema yang ini mesti kita buat menu. Disebutnya custom menu. Kalau menu yang tadi dia langsung baca dari pack. Yang ini kita mesti bikin. Nah, berarti kita bikin menu apa? Menu kue. Bebas namanya, bebas. Jangan mengandung spasi. Silakan. Nama menunya bebas.
Nggak usah mengandung spasi. Sudah. Agar halamannya kita tambahkan otomatis, kita mesti tambahkan juga centang. Menu utama juga dia centang. Nanti penjelasan detailnya ada di SI4B dan SI4A. Kalian tinggal lihat aja di situ. Ini ya, gini ya doang. Kalau udah dibuat, udah, sudah. Pilih semua nih, pilih apa? Mana yang dipilih? Ya enggak deh kan? Nah, sebenarnya kita mesti nambahin di sini. Nah, caranya adalah coba ke laman lagi. Kita coba tambahin paling gampang tuh visi misi, halaman visi misi. Yo, halaman tambah baru. Leave aja yang ini. Judul visi misi. Terbitkan. Apa isi apa? Sabar. Kita tambah lagi halaman visi. Visi Meli. Cacatnya ini kan visi web Meli. Salah pencet. Daftar. Visi Meli menjadi wanita paling sempurna. Menjadi kebanggaan orang tua. Kebanggaan. Dicintai tanpa harus mencintai. Nah, ada tapinya. Kalian bikin dulu visi misi. Udah. Di visinya, yang tadi kan saya main terbit-terbit doang tuh. Yang ini nggak usah diturutin dah. Visi to, isinya bedain. Saya menyesuaikan dengan Meli Maharani nih. Kalau menjadi pria kan ada sesuai lagi kan. Nah, menjadi wanita. Sudah. Lanjut ya. Memberi cupang berbagai generasi. Oke. Sudah? 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 Ke laman. Itu kan blog dan itu ke laman. Udah? Cari namanya induk di situ. Mana induknya enggak? Ada di atribut laman, namanya induk. Ada mak jadi ya. Masa Meli punya mak kata dia ya. Ini kita lihat deh. Nih. Tadi tuh dia ada di blog daftar ya. Kita ke laman. Oke. Di paling bawah tuh ada atribut laman, namanya induk. Udah, pilihlah karena induknya dari visi misi kan, ada visi ada misi. Kita induknya visi misi. Kalau sudah terbitkan. Tunggu, baru selesai nih, tambahkan misi lagi. Induknya sama kayak tadi. Yo, silakan. Misi misi om aja lah biar lebih cepat ya. Sama kayak tadi di laman induknya visi misi. Kalau udah diterbitkan. Pak, Bapak bilang tadi ada menu. Ada sih tuh, ada ya enggak? Lalu yang kalian. Cuma misi om-nya, enggak usah aneh-aneh lagi dah. Kalau mau aneh-aneh, ya kita tulis lah daftar. Apa misi Meli ini ya? Mendapatkan beasiswa lebih banyak. Mendapatkan pasangan hidup yang menarik. Apalagi Meli? Menjadi penyanyi yang bersuara emas. Udah. Intinya sekali lagi isinya bebas ya. Tapi untuk UTS jangan basing-basing. Ini untuk kita latihan aja nih. Untuk UTS sudah benar ya. Kalau sudah diterbitkan, yang mau saya bilang itu udah muncul menunya. Udah. Yang kalian muncul nggak? Mesti diterbitkan dulu ya. Yang ini udah. Laju belum aja bengong-bengong deh.
Si Bima udah belum Bima? Ngehang Bima ya? Ngehang. Elma? Udah, ya udah kalau udah kita lanjut. Akan tetapi si visi misi anaknya nggak keluar. Yang ada yang keluar anaknya. Padahal dia dianggap induk tadi. Ya nggak? Hah? Lanjut. Kalau sudah, kita mesti balik lagi ke tampilan menu tadi. Pak, yang kuda dia tampilan menu sekali lagi menu yang kita gunakan 2021 ya biar sama ya. Silakan ke menu. Udah. Yang tadi tuh kita nyentang tambahkan halaman tingkat atas secara otomatis baru menghasilkan dia ini doang. Nah, kalau mau nambah cucu, bukan cucu, anak ya, kita mesti centang dua anak ini. Nih, bagian kiri, sudah. Tambahkan menu. Udah. Nanti keluarlah beginian. Nah, cara pakainya adalah tinggal di drag. Yang kamu bisa nggak? Oh, tinggal begini, karena visi di bawah dia menjadi berarti menjadi sub. Jadi awalnya begini kan tadi kan, nih ya. Kita tinggal ngedrag dikit. Nah, sangat gampang. Kalau sudah coba perbarui, cek di front end ya keluarnya kayak apa. Kalau sudah, awalnya sekali lagi begini nih, tadi rata kiri, kalian tarik dikit kanan, tapi jangan nuwe gak narik ke sana, dan dikit aja. Udah, dicoba diperbaharui, dicek keluarnya kayak apa. Centul apa ditunjuk menunya. Yang namanya Sartika siapa? Oh, belakang Sartika ini siapa? Oh, udah? Keluarnya apa? Gini, gitu. Di reload, keluarnya adalah mana tanda plus Bapak lo perbarui lo ya nggak simpan. Nah, simpan. Nah, tanda plus, tapi bukan itunya yang mau disampaikan. Saat kita hover menunya, nanti keluarlah sub menu. Wih, kata kalian sakti ya. Oh, enggak, tanpa coding-coding pacak keluar menu gini ya, enggak? Nah, itulah enaknya WordPress. Nah, kita berarti udah ya, berhasil ya. Nah, sekarang gini, Pak, kalau kami belajar DPW itu ada nama beranda atau home, ya enggak? Home atau beranda. Cara bikinnya cuman nih. Ingat baik-baik, kalau ngeklik home tuh keluarnya apa sih? Alamat apa yang dipanggil? Kalau ngeklik home, alamat yang dipanggil apa? Alamatnya, tulisannya beranda. Halaman utamanya alamatnya apa? Nih kan nih ya enggak? Nah, berarti kita copy dulu dia ini. Copy. Jangan sedang begini nih kalian copy ya, beda artinya. Ini nih artinya suatu post sedang dibuka. Kita mau halaman utamanya ya ini. Udah di copy, tambahkan namanya taut tersesuai, di paste di bagian URL ini. Masih berada di menu ini. Ketik beranda. Ketik beranda. Sudah. Jika sudah, tambahkan ke menu. Cara pakainya persis sama. Nah, biasanya beranda tuh duluan. Nanti ada juga menu namanya menu untuk kontak. Ada lagi namanya menu untuk lokasi ya kayak gitu dan seterusnya. Jadi segala hal yang di sini nih yang biasanya sifatnya tetap atau gampang dicari. Nomor rekening atau pembayaran atau tata cara pemesanan. Sudah disimpan. Nanti saat kalian ngakses di sini ada si beranda.
diklik ya tampil halaman front end ya intinya. Udah ya, aman ya. Pak, salah huruf tadi tuh berandal tuh, kurang huruf L. Kalian klik aja simbol bawah ini. Iya, tambah huruf L misalnya kayak gini. Nanti dia udah kesimpan jadi berandal, tapi tombol ininya perlu diklik. Nanti kalau diklik jadi berandal. Bisa ya? Caranya cukup ya di sinilah yang diubah, di situlah bagiannya. Pak, pun hapus, singkirkan. Enggak ada batal tuh lah, ya dibatalin. Kalau udah disimpan. Nah, udah sampai ini? Belum? Udah apa belum? Siska? Oh, kalau sudah, begini kelanjutannya. Cerita selanjutnya, kalau saya tulis laman page versus menu. Nah, apakah menu itu selalu dari page? Jawabannya belum tentu. Memang pada dasarnya yang sering jadi menu adalah si page. Oke, kata kuncinya itu. Tapi belum tentu page itu jadi menu. Contohnya kayak gini. Di link pun jadi link ini nih, tahu sesuai link yang kayak tadi tuh. Kita bikin sendiri kan. Pak, kunek ada link ke Atmaluhur kata kalian kan. Berarti saya buka web Atmaluhur di sini ya. www.atmaluhur. Nah, kan tinggal copy nih. Jangan URL Yahoo kalian copy ya. Udah salah itu. Yang kayak jawaban teman kalian misalnya dia ngirimnya link Yahoo, udah salah. Ini yang di copy. Yang siapa contohnya? Tunggulah ya. Daripada di kalian terjadi, sebaiknya kita lihat contohnya. Ukuran font gede, sudah keren. Paling nggak malu pun nggak ada. Ini mantap, banyak gambar. Bukan yang ini berarti. Kelompok A. Tetap asli parah. Yang siapa ya? Biarlah ya intinya ya. Pokoknya kalau ngambil link yang di atasnya ya, yang udah hasil gini, jangan link Google-nya atau link apanya. Beda artinya. Oke. Ada intinya teman kalian yang ngirim link yahoo.co.id, nanti ada Atmaluhurnya, beda arti. Yang saya mau tuh cuma ngopi beginian. Terus tinggal di paste. Udah ketik nih kampusku. Udah tambah ke menu. Jadi yang ini nih model untuk link yang bisa kita jadiin menu. Nanti ada kampusku, diklik. Kok hilang yang tadi? Nah, yang ini berarti mesti targetnya blank kita atur. Nih, target blank tuh yang mana? Nggak ada tulisan di sini ya nggak? Bener nggak? Berarti mau nggak mau kita nekannya adalah klik kanan opening in new tab. Jadi nggak ganggu. Nah, itu gambarannya untuk link. Jadi selain pakai itu, pakai page laman, kita juga bisa menggunakan link. Oke. Bisa dari kategori yang kayak saya sering tunjukin layar kaca 21 itu, ada film horor, ada film apa, itu namanya kategori. Oke. Bisa dari post sendiri, walaupun jarang. Misalnya postnya itu kejadiannya unik hanya sekali, satu-satunya. Jadi postnya itu dijadiin menu. Oke. Jadi yang bisa dijadiin menu apa? Terutamanya halaman. Berikutnya adalah post. Berikutnya adalah link. Terakhirnya kategori. Sub-subnya tinggal diatur. Oh, misi. Nah, kayak gini. Bisa diatur beberapa tingkat. Tapi tampil nggak menu ini setelah kita simpan? Tampil nggak dia di dia ini? Kebetulan yang ini tampil. Ada beberapa tema yang support hanya level 0 ya. Level 1-nya jarang sampai 2 sampai 3. Oke, kebetulan yang dia ini support walaupun tampilannya agak jelek. Nah, kita lanjut lagi ya. Sampai ke page atau menu, kira-kira ada yang mau ditanyain? Berarti udah bisa?
Bagus. Kalau sudah kita lanjut ke widget. Siap? Ya udah, widget itu apa? Nah, kalau saya bilang tadi menu tergantung tema, widget ini juga sama. Klik aja widget. Yang namanya widget ini apaan sih? Kebetulan kalau di tema yang sekarang, widget itu adalah area kosong tempat naruh sesuatu. Ibarat kita punya layout web, biasanya kan ada header, ada konten, ya nggak? Ada namanya footer kan? Apalah lupa boleh? Yang kayak gini nih, yang kalian belajar dulu tuh, yang diajarin Bu Hamidah tuh, yang gini nih, kan bikin beginian kan? Ada begituan dan ada beginian, ya nggak? Header namanya, ya nggak? Konten, footer, ada nggak? Nah, nanti di sininya misalnya kiri ini navigasi atau menunya. Ada tapinya lagi. Di sini kadang kita bisa taruh lagi. Nah, misalnya di sini ada iklan apa, pembayaran apa, di sini juga bisa ditaruh. Di bagian sini pun bisa ditaruh, di bagian footernya pun bisa ditaruh. Itulah disebut widget. Jadi area kosong di layout. Widget itu apa? Area kosong di layout. Nah, di sini area kosongnya kebetulan dia nyediainnya di footer. Kita cek balik ke sini. Footer sama nonaktif. Di sini tambahkan label, cak-caknya saya nambahin apa di sini? Apa yo? Ditambah. Nah, tambahkan tombol teks. Cupang misalnya. Saya perbarui. Saya tinggal reload. Apa yang keluar? Apa yang ditambah dan cupang? Apa yang dicari? Contoh saya cak-cak nyari ya. Editor klasik. Cak-caknya nyari klasik. Berarti klasik saya enter. Hasil ada media klasik dan ini. Oh, ternyata itu untuk pencarian. Ceritanya gitu ya. Arsip yang ditulis bulan Maret nanti tampil semua. Pawang hujan beraksi, ya kayak inilah intinya yang terbaru ini. Postingan populer misalnya yang mana? Cari populer, ada nggak? Berarti saya tambahin blog. Ini, yang bawah ini. Cari populer, ada nggak? Populer. Populer kan tidak ada. Yang non aktif. Nah, tidak ada juga harusnya di sini. Jadi caranya gimana? Kita bisa beralih ke yang namanya editor klasik untuk penyempurnaan dia ini. Ya, jadi klasik tuh sebenarnya tidak ditinggalin juga, malah tetap bisa dipakai. Jadi ada namanya untuk widget klasiknya juga. Selain editor yang klasik, ini pun tetap ada yang klasik. Kita coba. Saya balikin editor ya. Editor klasik. Saya coba ke widget lagi. Tampilannya masih yang blok kan ini kan, tapi tampilan post dan page udah yang klasik. Terus maunya widget yang klasik gimana? Ini spesial, nanti ada bahas plugin baru kita bahas, tapi untuk cara pakainya sih sama kayak gini, tinggal tambah baru. Cari aja yang namanya widget klasik. Cara pakainya sama, tinggal nunggu. Nah, editor klasik udah, yang ini klasik udah. Klasik widget ini kita install. Habis install sih tombolnya ada aktifkan. Terpasang aktifkan. Kalau yang tadi kalian lihat ada blok-blok, berarti yang sekarang widgetnya. Nah, ini yang klasik nih. Caranya gimana? Coba ada nggak populer? Kebetulan di sini nggak ada populer. Nah, tapi kita bisa manfaatin kalender. Cara pakainya gimana? Ya tinggal main drag ini juga bisa. Nanti kita tinggal reload, keluarlah kalender. Walaupun kalendernya jiat. Ini tergantung temanya ya. Tergantung temanya. Nanti ada lagi yang namanya untuk galeri. Misalnya saya tambahin lagi. Tinggal main drag juga lah. Ini versi klasiknya. Gambarnya, nah minyak goreng dan ini misalnya 2 buat galeri. Sisipkan. Saya simpan. Saya reload lagi. Nah, jadi dia adalah semacam menunjang tampilan kita. Bisa juga untuk siapa pengunjung terakhir kita atau jumlah yang online ada berapa. Visitor counter kayak gitu. Bisa. Atau orang masang iklan di sini.
space available kata kalian kan, tulisan orang untuk masang iklan boleh. Banyak pemanfaatannya. Oke. Galeri kayak gini, galeri apa kayak gini nih? Oh, minyak goreng ternyata kata kalian kan. Oh, begituan. Nah, udah tinggal kalian atur galerinya mau mau dijadiin apa. Ini sih agak jelek galerinya. Bisa yang dianimasiin nanti. Namanya pakai slider. Kita coba buang aja dulu, kita lihat yang slider tuh apa maksudnya. Nah, cak-caknya nih ya. Jadi widget tergantung tema yang digunakan. Itu kuncinya. Beda tema, nanti layoutnya ini beda. Saya akan coba tema lainnya yang color match dan balik lagi ke tema ke widget tadi. Nah, kalau kalian lihat ada sidebar kanan, kiri dan segala macam. Apa maksudnya? Ya sesuai temanya yang saya bilang dari tadi tuh. Nah, di sini berarti ada bagian kanannya, ada bagian kiri, dia bilang ada bagian bawah, dan seterusnya. Nah, yang kanan ada kalender, berarti paling atas tadi kalender. Ya nggak? Kalau saya mau nambah gambar ganti-ganti tadi, berarti saya tinggal di sini kan belum ada nih. Saya mau gambar. Nah, ini ada iklan nih, kita bisa naruh iklan. Dia udah nyediain karena bawaan tema. Saya coba tambah satu yang namanya untuk slider, meta slider lah nyarinya. Walaupun bukan hanya meta slider ini ya, ada banyak sejenis, tapi maksudnya sama. Saya install. Nah, ini malahan ada with lightbox-nya. Lightbox nih bisa kita klik, nanti dia muncul pop up gambarnya. Nanti silakan dicoba yang lainnya. Ada 992 smart slider yang lebih keren tuh next end. Entah apa maksudnya, tapi sabar ya, nanti ada bahas khusus yang beginian. Ini hanya untuk mendemokan. Terus cara makainya gimana? Nah, agree aja nih. Saya coba create blank. Ngomong-ngomong ini nih nggak harus masuk ke materi yang ini ya. Ini nih hanya gambaran aja. Nah, saya mau ngasih gambar. Gambar. Selain minyak goreng, mau nambahin beras, ini gas. Ya. Terus kalau udah dipilih, saya add to slideshow. Anggaplah udah selesai, saya save. Intinya nggak saya apa-apain lagi. Nah, cara pakainya gimana? Kita lihat ya. Di widget, nih, nanti ada yang namanya, nih, meta slider tambahannya. Oke. Kita bisa ngapain? Di bawah komen, di bawah kontak, ya saya mau naruh di mana tadi tuh ya? Nih, taruh aja di salah satu, paling atasnya lah, lebih enak lihatnya. Ada meta slider. Ya. Terus cara pakainya gimana? Mana nih, kecilin. Nah, awalnya kan begini tadi tuh. Saya tinggal reload. Ada gambar yang ganti-ganti. Tuh, ya, otomatis. Jadi web kita ya dengan cara klik-klik-klik doang, udah dia bisa otomatis ganti-ganti kayak gini. Video bisa nggak? Ya bisa aja. Tambahin aja, cari yang video YouTube kayak tadi. Gini nih. youtube.com Meli Maharani. Nah, nih dia nih. Tinggal kita Hi, my name is Jordi Filbert. Jadi gua adalah seorang content creator. ambil code-nya. Tinggal kita taruh di widget-nya berupa HTML khusus, atau kalau tersedia cari YouTube. Kebetulan YouTube nggak ada, dia cuma video nih adanya nih. Saya coba taruhlah video. Saya coba taruh video. Kebetulan kan video ini harus milih, ya berarti mau nggak mau saya harus pakai yang HTML khusus tadi. Nih, saya tinggal drag aja lah, biar cepat. Tinggal di paste. Ukurannya jangan 560 karena dia nanti jadi luber. Lebih dari ini, lebih dari 560 pikselnya. Saya mesti hajar dia 100%. Ukurannya cuma 150 aja ya, cak-caknya. Saya simpan. Saya tinggal reload. Nanti ada video ini. Ya. Sesimpel itu sih. Jadi sekali lagi, widget itu apa? Widget itu untuk area kosong di layout web di mana kita bisa taruh sesuatu.
baik itu plugin, informasi apa, dan seterusnya. Inilah contohnya. Contoh, si Meli mau promosi. Ayo like dan subscribe. Nah, misalnya nanti tampil tulisannya di judul, oke, di judul apa namanya nih, videonya. Udah, iklan. Ayo klik biar banyak duit, misalnya kayak gitu, dan seterusnya. Ada gambaran jadi widget. Pak, yang ada pengunjung-pengunjung tadi, ya cari aja visitor counter namanya. Cara pakainya mirip kayak gini. Tinggal kita pilih dari yang tersedia, nanti dia bisa nambahin. Oke. Intinya widget akan dipengaruhi tema sekali lagi ya. Pak, kula tambah di sini ngapainnya enggak muncul. Tema tuh perlu di custom. Nah, kita baru belajar customnya itu mulai pertemuan selanjutnya. Hari ini saya cukup tahu widget itu apa. Oke, ini nih. Nah, mesti disesuaikan banyak nih menunya nih nanti nih. Tuh. Ada global, mesti apa? Layoutnya mesti gimana? Tata letak situs, tata letak kotak atau gimana? Terus maunya nih yang kita gunakan barusan ini kan bentuknya gini nih. Pak, kunak begitu. Ya silakan diatur lah nih. Misalnya gini nih, ada diatur kayak apa? Oh, bentuk satu kolom bisa nggak? Berarti yang gini kan? Nah, dia udah jadi satu kolom kayak gini. Punak sebelah kiri bagian itu tadinya. Nah, udah diubahin. Ada kotak di tengah-tengah dan seterusnya. Ya, jadi sesuai keinginan. Oke, itu akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kira-kira sampai ini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada mau pulang. Cukup? Benar ya? Oh, lah, jika benar, ini pesan terakhirnya. Mumpung belum lupa. Pertemuan 5 kan? Pertemuan 6, pertemuan 7, UTS. Nah, gini ceritanya. Di tanggal 25 sampai kira-kira tanggal 1 atau 2 pulang, saya baru ada lagi di Bangka tanggal 4 dan seterusnya. Nah, tanggal 30 itu kalian libur dulu. Minggu depan libur. Bukan tugasnya artinya libur ya, tugasnya tetap seminggu. Ada tapinya. Akibat libur itu nanti otomatis kalian harus ada kuliah pengganti. Di mana kalau kalian nonton video A, saya bilang ke mereka, karena saya 4, 5, 6 tuh ada uji kom di SMK Bakti, kalau 6-nya sih kelas malam nih harusnya udah aman. Karena nggak mungkin SMK tuh sampai malam. Jadi kita tetap masuk. Kalau mereka yang hari Senin itu kan tanggal 21 tuh, pertemuan 5. 28, 6. Ininya saya bilang, saya uji kom, nggak mungkin mereka kuliah. Jadi liburnya 2 kali mereka. Jadi kuliah penggantinya kapan mulainya? 7, 8, 9 saya bilang. Tahu-tahu hari Seninnya udah ngumpulin mereka UTS. Kecepatan kan berarti kan? Tenang, UTS-nya take home. Tapi kalian udah bisa dari jauh hari, dari sekarang nyiapin konten. Clue-nya apa? Clue-nya atau bocorannya itu lihat di A atau kelompok A tuh. Apa yang saya sampaikan di situ? Nggak mesti nyiapin apa ada di situ. Udah saya jelasin tentang UTS. Jadi kalian mulai dari sekarang pun dan dari saya post di Classroom tuh sebenarnya udah bisa nyiapin. Oke. Intinya hubungannya dengan kalian lah. Kayak si Tony nih hobi skuter. Nanti cara memuncak motor skuter misalnya kayak gini. Mesti diapain. Tapi mesti ada dianya. Dokumentasinya. Jadi dia cerita. Oh Vespa ini keluaran tahun berapa kayak gitu. Oke. Cara mengkritikkan rambut misalnya kayak Bima misalnya kayak Bima nyampain tapi harus ada foto Bimanya di situ. Cara make up artis misalnya kayak Reza nyampain tapi nanti ada Rezanya di situ. Oke. Intinya kurang lebih sama kayak kalian bikin tugas yang saya minta tuh ya. Tapi di sini bedanya kaliannya yang aktornya untuk UTS. Nanti lihatin di kelompok A itulah. Nah, untuk kalian ini gimana? Yang kelompok A saya bilang 28 dan 4 mereka sudah pasti libur. Dan 7, 8, 9 itu dijawabkan untuk kuliah pengganti. Tapi kasihan juga setelah saya pikir-pikir. Nah, makanya walaupun kalian libur, nanti tetap ada saya taruh di Classroom. Intinya nggak usah datang sini intinya. Tetap ada di Classroom materi yang kaitan untuk pertemuan ini dan pertemuan ini. Jadi, kita kapan kuliah pengganti, tetap ada kuliah pengganti. Tapi begini kesepakatannya. Selama kalian udah paham, maka kalian cukup ngumpulin screenshot itu.
Yang kayak teman-teman kalian yang milih online tuh. Cukup seperti itu. Akan tetapi jika belum paham, kita kuliah bergantinya di hari Sabtu. Khusus bagi yang ada masalah. Kalau nggak ada masalah, aman-aman aja nggak usah. Nggak maksudnya. Nah, jadi itulah saya bantu kalian. Jadi spare waktunya kalian nggak terlalu lama. Karena kalau ini nih harusnya udah sampai ke plugin pembahasannya. Makanya nanti saya set, walaupun kalian nggak perlu datang ke kampus, hanya datang ke kampus jika bermasalah. Oke, itu kata kuncinya. Nah, nanti saya atur kuliah menggantinya kemungkinan di hari Sabtu tanggal 2. Ya, kalau udah pulang ya saya, intinya antara tanggal 9 atau apa, tapi materi itu tetap saya sampaikan. Itu intinya. Jadi kalian pun waktunya tuh nggak terlalu mepet. Karena kesian kaliannya maksudnya kalau 7, 8, 9 dihajar kuliah pengganti. Itu ya. Jangan sedih, sekali lagi 30 tuh pasti libur. 6-nya kemungkinan besar masuk. Oke. Udah sih itu. Ah, kira-kira ada pertanyaan nggak? Enggak. Kalau enggak kita pulang nih. Jangan lupa tugasnya tetap dibuat ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan banyak terima kasih, selamat malam, dan sampai lagi, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Boleh pulang, terima kasih, dadah. Hati-hati di jalan ya. Ya, yang udah dulu, yang udah selesai boleh keluar duluan.